Hai, kita akan membahas mengenai penggunaan who, whom, whose, which, dan that yang masuk dalam relative pronoun atau disebut kata hubung. Apa ya bedanya dan gimana sih cara penggunaannya? Dalam bahasa Indonesia, kita biasa mengenal dengan yang. Ups, tapi bukan singkatan dari sayang ya, melainkan yang menunjukkan kata hubung. Mari kita simak videonya. Baik, untuk penjelasan yang lebih lengkap, mari kita perhatikan tabel berikut ya. Di sini ada pronoun, kemudian penggunaannya itu untuk siapa atau untuk apa, kemudian kata yang mengikutinya. Untuk who, di sini digunakan ketika kita akan menjelaskan seseorang atau kita mau menceritakan orang gitu ya. Kemudian setelah who, kita bisa mengikutinya dengan verb atau kata kerja. Kemudian untuk whom, di sini sama ya dengan who, cuman bedanya whom itu diikuti oleh subjek. Masih ingat kan ya subjek itu apa aja? Ada I, you, they, dan sebagainya. Kemudian untuk whose, di sini digunakan untuk menyatakan kepemilikan. Umumnya whose ini digunakan untuk orang ya. Kemudian setelah whose tentu saja diikuti oleh noun karena menunjukkan kepemilikan. Kalau istilah bahasa Indonesianya itu yang bla bla blanya, yang apanya gitu. Contohnya yang bajunya berwarna biru atau yang sepedanya berwarna merah. Jadi yang bla bla blanya itu whose. Kemudian which ini khusus digunakan untuk kata benda. Jadi ketika kita mau menceritakan kata benda, maka kita menggunakan which. Kemudian bagaimana untuk kata setelahnya? Ini memakai noun tentu saja ya karena benda, tapi tidak ada aturan yang spesifik karena kalau kalian ketemu kata benda maka pasangannya which gitu. Lalu untuk penggunaan that ini bersifat netral ya. Maksudnya that itu bisa diaplikasikan ke semua kalimat relative pronoun. That bisa menggantikan who, bisa menggantikan whom, whose, dan which. Jadi misalkan kalau dalam sebuah percakapan gitu ya, kalian itu lupa atau bingung dalam kalimat itu kalian harus menggunakan whom atau whose ya, atau who atau which. Nah, kalian bisa mengganti kalimat itu dengan that gitu, karena sudah bisa menggantikan semua pronoun. Kemudian untuk penggunaan who, kita bisa lihat contoh kalimatnya. Who tadi kan digunakan untuk menjelaskan orang ya. Setelahnya diikuti verb. Kita lihat di example, the woman who washes the clothes is my mother. Wanita yang mencuci baju itu adalah ibuku. Di sini orangnya itu the woman. Kemudian who dan diikuti oleh verb washes, mencuci. Another example, the man who is angry with me. Di sini who diikuti is. Is itu masuk ke auxiliary verb ya. Jadi masuk verb juga. Kemudian dia menerangkan the man, orangnya. And the last example, the man who has cute smile. Lelaki yang mempunyai senyum yang menarik, a cute smile.
Di sini who diikuti oleh auxiliary verb yaitu has. Kemudian whom itu menerangkan orang tadi ya. Kemudian diikuti subjek. For example, the woman whom I don't like is angry. Orang yang saya tidak sukai itu sedang marah. Jadi setelah whom itu langsung subjek. Kalian bisa memakai I, she, he, it, you, they. Kemudian another example. The man whom Nadia adore is her father. Lelaki yang dia kagumi adalah ayahnya. Jadi setelah whom di sini adalah Nadia, refers to she. The next is whose. Di sini seperti yang dijelaskan tadi, bermakna untuk menunjukkan kepunyaan. For example, Donnie whose father is the headmaster. Donnie yang ayahnya adalah seorang kepala sekolah. Donnie yang bla bla blanya. Donnie yang ayahnya. Kemudian another example, Bintang whose t-shirt is black. Bintang yang kaosnya berwarna hitam. Untuk which, ini adalah digunakan untuk kata benda. The house which I live. Ketika kalian ingin mengungkapkan atau mengekspresikan kata benda, maka kalian bisa menggunakan which. The book which is interesting. And then the last, that. Ini seperti yang dijelaskan tadi, bersifat netral, jadi bisa menggantikan seluruh pronoun dengan kata that. Donnie that father is the headmaster. Padahal seharusnya bisa selain that pakai apa? Whose ya. Jadi that menggantikan whose. Kemudian Ratih that is crying in class. Seharusnya that ini menggantikan who. Ya, betul. Oke, cukup mudah dipahami ya. Saya harap kalian sudah mengerti. Dan kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.